Shalom pemirsa CBN ini semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik ya. Di dalam buku ini memberitahukan kepada kita bahwa buku ini sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Jadi bagi siapa yang ingin untuk belajar, berarti dia akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang Tuhan akan berikan di sini. Dan juga pengharapan sejati kita adalah mengharapkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dapat memiliki kegembiraan dan juga kelegaan yang datang daripada Tuhan. Buku ini juga memberitahukan kita sesuatu cara yang lebih baik, yang dimana kita akan memiliki sebuah kesederhanaan dan memiliki satu kesederhanaan dan kehidupan yang lebih manis, sehingga kita semua dapat gembira dan sukacita pada saat kita memilikinya semua, sehingga kita bisa bersinar, dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Sida-sida itu bersukacita atas pertobatannya. Ayat intinya terambil dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pemberian Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Orang Ethiopia itu adalah seorang yang berkedudukan baik dan berpengaruh luas. Tuhan melihat bahwa bila ia bertobat akan memberikan kepada orang lain terang yang diterimanya dan akan memberikan pengaruh yang sesuai dengan Injil. Oleh tuntutan-tuntutan Roh Suci, Tuhan membawa dia terjamah oleh dia yang dapat memimpinnya ke dalam terang. Baik, cerita kita tentang satu pegawai istana yang bersukacita atas pertobatannya, atau sida-sida itu bersukacita atas pertobatannya. Jadi sesuatu pekerjaan yang sangat mulia yang Tuhan lakukan dalam pegawai istana ini, sehingga dia bisa bertobat untuk melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Di mana di sini lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga orang Ethiopia itu atau pegawai istana itu bisa mengenal akan Injil yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga pada saat di dalam perjalanan untuk pulang, pada saat mereka tiba di sebuah sungai, mereka berhenti. Dia menghentikan akan kereta itu, lalu dia meminta Filipus untuk turun bersama dengan dia ke dalam air itu untuk dia dibaptiskan. Jadi kalau kita lihat di sini, pekerjaan Roh Kudus itu sangat mulia untuk kehidupan kita. Pada saat kita sudah merasa tidak bisa lagi melakukan sesuatu, maka dia masih memiliki cara untuk menobatkan seseorang. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida. Jadi orang Ethiopia ini adalah pegawai istana, pembesar dan kepala pemberdaharaan Sri Kandake. Jadi ratu negeri Ethiopia itu yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi orang Ethiopia ini atau pegawai istana ini, dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi pada saat mereka sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya, orang Ethiopia ini adalah seorang yang berkedudukan baik dan berpengaruh luas. Jadi Tuhan melihat ini baik untuk bisa membuat suatu sukacita baginya, maka itu Tuhan merubah akan kehidupannya untuk bisa bertobat. Sehingga pada saat
dia bertobat, dia bisa menggunakan kedudukan yang baik itu dan yang luas itu untuk bisa menjadi sesuatu sinar yang bisa dibagikan kepada orang lain, seperti yang di dalam buku ini dikatakan bahwa kita harus membagikan sinar itu dimanapun kita berada. Jadi Tuhan melihat bahwa bila ia bertobat akan memberikan kepada orang lain terang yang diterimanya dan akan memberi pengaruh yang sesuai dengan Injil. Jadi Tuhan sudah melihat masa depan itu pada saat pegawai istana atau sida-sida ingin untuk bertobat. Jadi Tuhan menggunakan itu sebagai suatu alat untuk bisa memberitahukan terang itu kepada orang lain. Jadi melalui sida-sida ini orang lain dapat melihat dan menerima akan terang yang Tuhan inginkan, di mana pengaruh yang sesuai dengan Injil yang Tuhan sudah ajarkan kepada kehidupan kita. Jadi oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan membawa dia terjamah oleh dia yang dapat memimpinnya ke dalam terang. Jadi Roh Kudus bekerja, tetapi Tuhan juga menjamah akan tubuh dari sida-sida ini supaya dia bisa dipimpin untuk masuk ke dalam terang. Jadi Tuhan itu tidak melepaskan kita, tetapi dia akan terus bekerja dengan Roh Kudus untuk menjamah kita, untuk memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu terang yang akan kita dapatkan itu bisa kita bagikan dengan apapun kedudukan kita, dengan apapun pengaruh kita bisa memberitahukan terang itu. Jadi sangat membuat kita termotivasi ya, di mana dengan sesuatu kedudukan yang kita miliki, sesuatu pengaruh yang kita miliki, maka kita harus bagikan itu sesuai dengan Injil, sehingga terang itu bisa terdengar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Filipus dipimpin untuk pergi ke orang Etiopia itu dan menerangkan kepadanya nubuatan yang sedang dibacanya. Hati orang itu sangat terharu sementara kitab suci diterangkan kepadanya. Dan bila murid itu sudah selesai, ia sudah sedia untuk menerima terang yang diberikan. Ia tidak menjadikan kedudukan yang tinggi secara duniawi suatu maaf untuk menolak Injil. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ini baiknya kita lihat di sini ceritanya membuat kita untuk kembali lagi mengingat bagaimana Tuhan memimpin akan kehidupan kita masing-masing. Begitupun Tuhan memimpin akan Filipus dan orang Etiopia ini. Jadi pada saat mereka pergi atau Filipus sedang diutus untuk pergi ke Etiopia dan menerangkan terang nubuatan yang dibaca oleh sida-sida itu, maka hati dari sida-sida ini terharu sementara kitab suci diterangkannya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pada saat dia sudah yakin dan percaya kepada Tuhan, maka dia akan terharu dengan apapun yang dijelaskan tentang Tuhan itu. Jadi inilah yang dirasakan oleh orang Etiopia itu. Dan bila murid itu sudah selesai, ia sudah sedia menerima terang yang diberikannya. Jadi pada saat murid atau Filipus menjelaskan akan nubuatan ini, maka dia juga sedang disiapkan dirinya untuk menerima akan terang itu, sehingga dia sedia untuk menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Ia tidak menjadikan kedudukan yang tinggi secara duniawi suatu maaf untuk menolak Injil. Jadi seringkali kita melihat bahwa kita memiliki kedudukan yang tinggi di dunia, maka seringkali kita menolak sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Tetapi yang dilakukan sida-sida ini berbeda. Dia tidak menjadikan kedudukan tertinggi di dunia untuk menolak Injil, tetapi dengan kedudukannya dia dapat menerima Injil itu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Jadi pada saat dia percaya kepada Tuhan, di dalam perjalanan itu belum terlihat air, tapi pada saat dia melihat tempat itu ada air, lalu sida-sida itu berkata, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangan jika aku dibaptis?"
Jadi pada saat kita sebagai murid Tuhan, pada saat kita mendengar akan kata-kata dibaptis ini mungkin menjadi satu hal yang sangat menarik untuk kehidupan kita. Karena kita merasa diri kita sukses, tetapi di sini dikatakan jangan kita memaksakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang Sida lakukan ini adalah sesuatu yang datangnya daripada Tuhan, bukan paksaan dari kita. Jadi sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Jadi pada saat dia minta untuk dibaptis, sebagai seorang pengikut Tuhan kita harus menanyakan kembali kepada dia, apakah dia sudah percaya dengan segenap hati itu atau tidak. Pada saat dia sudah menjawab dia percaya dengan segenap hati, maka bolehlah kita untuk membaptiskan dia. Dan kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan sendiri. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Jadi karena dia sudah percaya kepada Tuhan, lalu orang Ethiopia itu dan Filipus berhenti dan mereka turun untuk dia dibaptiskan. Jadi kalau kita lihat cerita yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini sangat menarik, di mana dia memberitahukan sesuatu hal yang mungkin kita rasa tidak masuk akal, tetapi dia memberitahukan itu secara masuk akal kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba memberikan Filipus dan Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Alfa Omega, jilid 7 halaman 90 dan 91. Baik, di akhir pelajaran memberitahukan kepada kita bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan bisa melihat kemuliaan Tuhan pada saat dia sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Yang dilakukan Sida ini pada saat dia Sida dan Filipus keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba memberikan Filipus dan Sida ini tidak melihatnya lagi. Jadi pada saat dia dibaptiskan, dia melihat bahwa tuntunan Tuhan ini sangat luar biasa. Tetapi pada saat mereka keluar, mereka sudah tidak melihat lagi. Tetapi dia sudah bersuka cita karena sudah bisa merasakan terang itu, sehingga mereka meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Inilah yang harus kita rasakan dalam kehidupan kita. Pada saat kita dibaptis juga, pada saat kita dimasukkan ke dalam air, mungkin kita merasa bahwa hidup kita sudah dirubah. Dan pada saat kita keluar, kita merasa hidup kita biasa saja, tetapi kita harus memiliki sukacita karena kita sudah masuk kepada satu tempat di mana yang Tuhan sudah sediakan, yaitu terang itu. Maka kita harus sukacita. Terang itu kita gunakan untuk bisa menjadi pertobatan buat orang lain juga. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.